Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my channel English Teacher Syllabus. Nah, khusus untuk kali ini kita akan membahas buku bahasa Inggris Work in Progress untuk SMK, SMA, atau SMK kelas 10. Di chapter 1, kita lihat chapter 1 itu adalah the title is Great Athletics. Berarti atletis yang hebat, atletik yang hebat. Di gambarnya ini kita lihat ada beberapa atlet. What makes an athlete great? Apa yang bisa membuat atletik menjadi hebat, ya. Nah, kita langsung ke instructional objectives. Di sini, after learning the materials in this chapter, you are expected to be able to. Yang pertama, identify context, main idea, and detailed information from an oral and verbal descriptive text presented in multimodal form about great athletics. Yang kedua, communicate simple ideas and opinions in various discussions, collaborative activities, and presentations orally to describe great athletics. 3. Write a descriptive text about an athlete with an appropriate structure of organization and linguistic feature and present it. Nah, kita definisikan dulu. Jadi harapannya setelah di instructional objective ini, instruksinya diharapkan setelah mempelajari chapter 1, chapter ini diharapkan siswa mampu untuk mengidentifikasi konteks, gagasan utama, dan informasi terperinci dari teks deskripsi lisan yang disajikan dalam bentuk multimoda dengan topik atlet berprestasi. Ya, jadi ini dimaksudkan sebagai great athletes, itu berarti atlet yang berprestasi. Kemudian yang kedua, diharapkan juga mengkomunikasikan ide sederhana, ya, ide sederhana dan pendapat sederhana juga. Jadi mengkomunikasikan ide dan pendapat sederhana dalam berbagai diskusi, kegiatan kolaborasi, dan presentasi secara lisan untuk menggambarkan atlet berprestasi. Kemudian yang ketiga, diminta untuk tulis teks deskriptif tentang seorang atlet dengan struktur organisasi dan fitur linguistik yang sesuai, kemudian diminta untuk mempresentasikannya. Jadi diminta untuk menyajikan setelahnya. Nah, kita lihat di sini ada kata do you know. Apakah kamu tahu ini descriptive text is a text that explains and describes a person, place, or thing. It uses adjectives and adverbs. It aims to describe a person, place, or things. It consists of the identification of a person, place, or thing, and their description. Jadi, ini adalah definisi dari descriptive text. Nah, bisa dipastikan bahwa di chapter 1, khusus untuk bagian ini, task 1, akan banyak mempelajari tentang descriptive text. Nah, dilihat dari penjelasannya, teks deskriptif adalah teks yang menjelaskan dan menggambarkan seseorang, tempat, atau benda.
Ini menggunakan kata sifat dan kata keterangan yang bertujuan untuk menggambarkan seseorang, tempat, atau benda dan mendeskripsikan masing-masingnya, semuanya. Mendeskripsikan mereka yang dimaksud person, place, or thing. Jadi, dideskripsikan secara lengkap. Oke, next. Kita ke question to think about. Question to think about. What do you think is a great athlete? What do you think? Number one, what do you think is a great athlete? Menurutmu siapa atlet profesional? Siapa atlet yang berprestasi? Nah, kemudian yang kedua, do you believe that sports shape your virtues? Why? Apakah kamu yakin bahwa olahraga itu dapat membentuk badan atau badannya berbentuk? Kenapa? Apa alasannya? Nah, ini mari kita bahas bersama-sama. Task 1, look and discuss. Mari kita lihat, diskusikan bersama-sama, dan mari kita melihat di task 1 ada apa saja. Guess who? Tebak siapa? Ya. Kemudian di sini kita tulis ya. Guess who ini? Tebak siapa? Ya. Nah, ini adalah gambar silhouette of a basketball player. Nah, kita lihat untuk pemain basket yang terkenal atau yang berprestasi, kalau di dunia itu yang paling kita kenal adalah Michael Jordan. Kemudian untuk di Indonesia sendiri itu ada Andakara Prastawa, ya. Nah, kira-kira mungkin ya terserah kita mau bahas yang di dunia atau di Indonesia dulu. Nah, mari kita lihat, look at the pictures below. Do you know them? Lihat gambarnya di bawah ini, siapa saja ini, apakah kamu mengenalnya? Mari kita bahas satu-satu gambarnya. Di gambar 1-2, picture 1-2, ada Anthony Sinisuka Ginting. Nah, di gambar 1-2 itu, Anthony ini adalah atlet tunggal putra bulu tangkis. Jadi kalau di bahasa Inggris kan, kita coba tulis, he is, sorry, bentar ya, kita tulis sama-sama. He is an Indonesian badminton player. Nah, ini definisi singkatnya ya. Ini deskriptif singkatnya tentang Anthony Sinisuka Ginting. Nah, kita pindah ke picture 1-3. Di gambar 1-3 ada Aries Susanti Rahayu. Nah, untuk Aries Susanti Rahayu itu, ia adalah seorang atlet panjat tebing profesional Indonesia. Nah, kalau kita bahasa Inggriskan lagi, di picture 1-2, kita coba tulis dalam bahasa Inggris tentang Aries Susanti Rahayu. She is a sport climbing
climbing athlete from Indonesia. Yes. Oke. Ya, jadi kita sudah bisa mendeskripsikan dengan mencari sumbernya. Ya, boleh dicari sumbernya sesuai di sini yang ada source-nya, ini juga ada source-nya, jadi bisa didefinisikan dalam bahasa Inggris dan bisa dicari tahu dalam bahasa Indonesia. Next, kita ke gambar berikutnya. Nah, siapakah di gambar 14? Untuk di gambar 14 itu ada Windy Cantika Aisyah. Windy Cantika Aisyah. Nah, ini dari sumbernya bisa dibuka agar kita bisa mengenal siapa sih Windy Cantika Aisyah. Nah, si Windy ini adalah atlet angkat besi yang berasal dari Indonesia. Jadi dia dari atlet angkat besi dari Indonesia. Nah, kalau kita bahasa Inggris kan, Cindy ini kita tulis ya. She is an Indonesian weightlifter. Jadi ini penjelasan singkatnya atau yang sangat sederhana tentang Windy. Nah, bagaimana dengan picture 1.5, picture gambar 15, Boaz Solosa. Nah, Boaz Solosa ini adalah pemain sepak bola profesional dari Indonesia. Jadi kalau kita tulis juga dalam bahasa Inggris, di sini untuk picture 15, Boaz Solosa, he is an Indonesian professional footballer. Oke. Ya. Jadi semua gambar sudah kita jelaskan secara sederhana, secara singkat. Now let's move to part B, let's play. Let's play berarti mari kita bermain sebuah game di dalam kelas. We are going to play a game. Here are the steps. Kita baca dulu steps-stepsnya apa saja. Yang pertama, sit in small groups. 2. One student thinks of one famous athlete. 3. The other members of the group take turns asking closed-ended questions. 4. Keep asking until someone guesses the name of the athlete correctly. Number 5, have another round with a different student thinking of a different athlete. Jadi rule-nya kita lihat, kita artikan dulu supaya kita lebih paham. Dibagi dalam kelompok kecil, ya, untuk pertama. Kemudian yang kedua, salah satu siswa dalam setiap kelompok memikirkan satu atlet terkenal, ya. Kemudian yang ketiga, setiap anggota kelompok mengajukan pertanyaan yang hanya akan dijawab ya atau tidak, ya, tidak menjelaskan panjang lebar untuk jawabannya. Jadi
pertanyaan yang diajukan juga harus merujuk ke jawaban ya kah atau tidak. Kemudian yang keempat, tunggu sampai seseorang mampu menebak atlet dengan benar. Kemudian yang kelima, setiap anggota kelompok bertukar untuk memberikan pertanyaan. Nah, jadi berikan pertanyaan-pertanyaan yang singkat, yang hanya menjawab ya atau tidak. Oke. Mari kita lihat bentuk-bentuk pertanyaan yang bisa kita berikan di bagian Let's Play. Nah, contoh misalnya kita memilih pemain sepak bola. Contoh misalnya, jadi bahasa Inggrisnya, contohnya, is he a football player? Ya. Jadi ini tebak kata ya, tebak gambar, mungkin diperlihatkan sebuah gambar. Atau menyebutkan nama. A football player. Itu boleh juga menjadi sebuah pertanyaan yang hanya dijawab ya atau tidak. Kemudian, apakah dia tinggi? Is he tall? Ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya kira-kira is he handsome? Nah, misalnya ya. Nah, atau does he have a straight hair or curly hair? Straight hair. Ini untuk apakah rambutnya lurus atau curly hair? Iya. Kemudian, apakah dia berjanggut? Does he have a bird? A bird. Iya, jadi banyak pertanyaan, silahkan dipikirkan pertanyaan-pertanyaan apa. Ini hanya ada salah satu contoh. Bisa juga lebih spesifik, dia memainkan apa di football ya dan lain-lain. Nah, mari kita jadi gunakan waktu yang efektif dalam permainan ini. Jadi guru juga bisa membantu mereka yang mengalami kesulitan membuat pertanyaan. Jadi membantu mereka membuat pertanyaan yang mungkin ada guru bisa membantunya. Jadi siswa bebas juga untuk membuka kamus untuk menyebutkan pertanyaan itu dalam bahasa Inggris. Agar nantinya gampang atau mudah untuk menyampaikan pertanyaan tersebut. Oke, next. Kita ke bagian C. Let's write. Ya, khusus untuk let's write di sini mari menulis ya. Berarti as a group, write the traits to the athlete that were mentioned in the game. Add those traits to the vocabulary box. Nah, jadi ini masih sangat berhubungan dengan bagian B tentang let's play. Jadi apapun kata-kata yang disebutkan atau pertanyaan ada kata yang mungkin familiar or unfamiliar bagi kita, silahkan ditulis semua di vocabulary box ini. Nah,
Jadi guru juga bisa menyebutkan atau memfasilitasi siswa untuk menuliskan kata-kata yang tadi dari Let's Play ini. Jadi mungkin sudah ada pertanyaan, silahkan ditulis di papan tulis agar ini menjadi vocabulary box atau tambahan kosakata bagi siswa. Jadi bisa dituliskan di papan tulis. Nah, kata kunci dari vocabulary box ini dituliskan yang tentang adjectives, adverbs, verb, dan kata-kata yang termasuk dalam high frequency words. Nah, karena di sini siswa diminta untuk menuliskan kata dan ungkapan yang digunakan untuk mendeskripsikan ciri-ciri atlet yang ditebak dalam permainan tersebut ke vocabulary box. Nah, kita tulis dulu ya. Kita tulis dulu kata kuncinya di bagian vocabulary box. Kata-kata apa saja yang akan kita tulis di sini? Adjective, adjectives, adjective itu sendiri kita jelaskan satu-satu, itu adalah kata sifat yang digunakan untuk menjelaskan noun atau kata benda. Jadi contohnya misalnya handsome, ya, big, tall, kemudian high, amazing, great juga boleh, great, oke. Kemudian untuk adverb, untuk adverb, kalau adverb ini adalah kata keterangan. Fungsinya untuk menerangkan kata keterangan itu sendiri. Jadi contoh, too hard, very well, ya. Kemudian ke verb. Verbs-nya, jadi verbs ini kan adalah sebuah kata kerja, sedangkan kata kerja itu dibagi menjadi 3. Ada 3 kata kerja, ada kata kerja pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kita tulis verb 1. Verb 1-nya ini infinitive. Ini sebuah catatan sebenarnya untuk vocabulary box itu hanya berdasarkan dari apa yang dibahas di bagian B. Namun saya mencoba menjelaskan kata kunci tentang vocabulary box-nya untuk yang diisikan apa saja. Nah, untuk ini, untuk bagian verbs, infinitive verb 1 ya. Kemudian untuk verb 2. Verb 2 itu untuk past simple. And kemudian verb 3 itu past participle. Nah, apalagi selain adjectives, adverbs, verbs, kata kuncinya yang keempat adalah kita tulis di sini saja high frequency words. High
frequency words. Iya. Jadi high frequency words ini kata yang paling sering kita gunakan, apakah itu saat berdialog, atau saat berbicara, atau saat membuat kalimat. Kata yang paling sering kita pakai. Jadi contohnya adalah kata yang sering ya kita dengar fine, kalau kata-kata di sini misalnya ada kata atlet tadi ya, kita sering dengar. Kemudian ada from. Pokoknya yang paling sering kita dengar after, before. Oke. Iya. Always ya, masih banyak. Pokoknya yang paling sering kalian dengar. Nah, kemudian kita kembali ke adverb. Adverb sini sendiri sebenarnya ada 6 bagian pada adverbs. Ada adverbs of time, ada adverb of place, ada adverb of frequency, degree, manner, and purpose. Yang paling sering biasanya kita gunakan itu time and place. Namun tidak menutup kemungkinan keempat ini frekuensi ini yang paling sering kita pakai. Maksudnya degree, manner, and purpose itu juga kadang-kadang sering kita pakai. Contoh seperti di sini great athlete. Nah, ini lebih sering ke purpose and manner dan frekuensi. Kemudian verb 1, untuk verb 1-nya, contohnya misalnya, contoh kalimatnya untuk kata kerja ya, misalnya write, eat, study, kemudian drink, ya nggak apa-apa lah tulis eat saja karena ya atlet juga berhubungan erat dengan eat, makanan, kemudian work, ya. Jadi inilah semua vocabulary atau kosakata yang bisa kita tulis dari vocabulary box. Dan mungkin saja di antara kata-kata yang vocabulary yang saya tulis ini, mungkin nanti akan disebutkan di bagian let's play tadi. Ya, pokoknya kata-kata apa saja yang kira-kira masuk kata adjective, masuk adverb, masuk verbs, dan masuk high frequency words-nya. Oke. Next. Kita ke bagian discuss and share. Discuss and share ini penting ya, penting karena kita masih dalam bentuk kelompok, masih di kelompok yang sama. Nah, discuss and share. Some people excel at playing certain sports so that they become great athletes. What does it take to be a great athlete? In small groups, rank the following list based on what you think are the most important qualities of someone who excel at sports. Share your group's opinion with the class. Ini kata-katanya, kalimat-kalimatnya yang ingin kita diskusikan atau share di bagian D ini.
Jadi untuk bagian D, discuss and share, peserta didik atau siswa itu berkelompok mengurutkan hal-hal penting yang harus dimiliki seorang atlet berdasarkan kata-kata yang ada dalam tabel. Nah, jangan lupa untuk memahami makna makna yang ada pada tabel. Jika ada beberapa kata atau kalimat dalam tabel ini yang tidak kita mengerti, itu mungkin guru juga bisa menjelaskan sedikit atau mempresentasikan agar mempermudah siswa untuk menulis hasil diskus mereka nantinya. Ya, jadi mari kita sebutkan apa-apa saja yang ada dalam kolom ini. Untuk perseverance and determination, kalau kita tulis ya, supaya lebih jelas. Preferensi sendiri itu adalah sebuah ketekunan. Kemudian determination ini adalah kebulatan tekad. Selanjutnya ada diet, ini berhubungan dengan pola makan, mengatur pola makan, kita tulis saja diet ya. Ini sangat familiar di kita. Kemudian body weight and height, berat dan tinggi badan. Kemudian enjoying the competition, menikmati kompetisinya atau sangat menyukai kompetisi, menikmati sebuah kompetisi. Personality berarti kepribadian dari seorang atlet. Kemudian training, latihan yang dilakukan oleh seorang atlet, seberapa sering ia melakukan latihan. Kemudian di sini good body coordination, kemampuan mengatur bentuk tubuh, ya. Kemampuan memaksimalkan atau mengatur bentuk tubuh, mengatur saja ya, mengatur bentuk tubuh, bentuk badan. Good sportsmanship berarti sportivitasnya yang bagus, bagus. Jujur, tidak bermain curang, ya. Sportivitas yang baik. Kemudian great, ketabahan, ya. Jadi inilah sebenarnya ketabahan. Jadi inilah sebenarnya yang perlu dan diperlukan oleh atlet jika ingin menjadi pribadi atlet yang hebat berprestasi. Oke. Nah, kita sudah mendefinisikan atau mengartikan satu persatu yang ada pada tabel ini. Nah, mari kita coba-coba untuk menulis kira-kira untuk what does it take to be a great athlete, ya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa hasil diskusi kita dari hasil dari diskusi kita tentang bagaimana cara menjadi atlet yang berprestasi. Kita coba tulis. Jadi
boleh diskusi dengan teman, mencari informasi di internet, kemudian berdasarkan pengalaman jika pernah menjadi atlet, atau mungkin ada teman yang kita lihat menjadi atlet, ya itu bisa menjadi bahan referensi dan kata-kata yang bisa kita jadikan bahan diskusi. Kemudian kita share ke kelompok dan nantinya akan kalian presentasikan. Kita tulis di sini saja. Kita tulis di sini. Ini ini hanya contoh ya. Kalian bisa kembangkan important qualities. Qualities include athleticism, concentration, kemudian decision, making skill, kemudian dedication, eye-hand coordination, stamina, and the ability to work well as a team player. Kemudian the primary, hal pokoknya, kekuatan utamanya, the primary strength to become a paid athlete, ya, untuk menjadi atlet yang sudah mampu berprestasi, yang sudah bisa dibayar oleh sebuah kompetisi, athlete or sport, competition are superior athletic. Talent, ya, jadi talentnya sebagai atletik, dan extensive knowledge, pengetahuan atau ilmu yang lebih
tentang olahraga yang dipilihnya. Extensive knowledge of a chosen sport. Oke. Jadi important qualities include athleticism, concentration, decision-making skill, dedication, eye-hand coordination, stamina, and the ability to work well as a team player. The primary strengths to become a paid athlete or sport competition are superior athletic talent and extensive knowledge as a chosen sport. Sorry, of a chosen, of ini ya, of. Nah, ini hanya salah satu contoh yang bisa kalian share untuk didiskusikan bersama-sama berdasarkan tabel yang ada di bagian D ini. Oke. Nah, selesai sudah untuk task 1. Semoga bermanfaat. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.